efek futuristiknya tuh lebih berasa gitu. Kayak wow, bisa ya terjadi kayak gini gitu. Akhirnya ada pemain baru lagi nih ya di smartphone lipat di market Indonesia. Setelah kemarin ngerilis HP Flip-nya aja, kali ini Oppo juga ngebawa si HP lipatnya Oppo Find N3 di Indonesia. Ini produksinya pun juga di Indonesia ya, jadi good job buat Oppo. Gue udah cobain HP ini kurang lebih seminggu terakhir, dan apakah ini smartphone lipat terbaik saat ini? Yuk kita bahas lengkap di video kali ini. Let's go! Oke, first of all, quick unboxing dulu. Ini dia boxnya Oppo Find N3 ya. Ada logo H-nya yang merupakan logo Hasselblad kolaborasi sama si brand kamera dengan Oppo di Find N3 series ini. Di bagian belakang ada specs untuk warna serta RAM dan storage-nya juga. Dan pas ngebukanya nih yang keren banget. Boxnya ikut keangkat gitu ya ke atas ya. Ini memang jadi ciri khasnya Oppo yang bikin efek wahnya itu berasa banget pas unboxing si HP ini. Lanjut, kita ketemu HP-nya dengan kamera frame atau kamera bump ini yang cukup gede nih ya. Nanti kita cekin. Masih ada juga charger di sini. Kencang juga 67 watt super VOOC. Nah, ada juga kotak yang isinya banyak nih ya, mulai dari kertas panduan, dapat juga hard case bawaan, dan ada kartu garansinya ini ya. Karena ini smartphone premiumnya Oppo, ini tuh ada premium protection-nya juga. Lanjut, masih ada SIM ejector yang bentuknya cukup unik. Plus terakhir ada kabel USB-A ke USB Type-C. Dan ini dia untuk Oppo Find N3 N3 ya. Pertama kali pegang yang berasa emang enteng banget sih dibandingin sama HP-HP lipat lain yang pernah gua pegang. Nah, untuk yang varian klasik black ini, bagian belakangnya terbuat dari kulit sintetis ya. Jadi dipegang juga enak banget gripnya. Dan ketika dilipat, lipatannya juga rapet banget ya. Jadi aman dari debu, plus bunyinya juga ini empuk banget sih. Frame sampingnya kerasa boxy banget ya, bengkotak dengan detail-detail yang lengkap seperti sekarang udah ada physical alert switch ya, yang merupakan ciri khas dari sister brandnya Oppo ya, sekarang udah dimasukin juga di HP ini. Di sisi sebaliknya ada tombol power dan juga tombol volume up and down yang posisinya agak naik di atas sih ya. Engselnya ini kerasa nggak gitu berat, jadi buka tutupnya kerasa satisfying, plus suaranya tadi ya yang empuk banget. Nah, kita juga dapat case bawaan yang menurut gua ini super keren sih. Hard case dengan tekstur kulit juga yang super tipis, jadi nggak bikin HP-nya kerasa bulky pas dipakai. Oke, jadi kurang lebih seminggu kemudian, dan harus gua bilang feeling yang dikasih sama si Oppo Find N3 ini tuh kayak beda dengan HP-HP foldable lain yang udah pernah gua coba. Smartphone ini tuh kayak ngasih feel yang familiar ya, karena bentuk layar depannya udah kayak rasio smartphone pada umumnya ya, 20 banding 9. Biasanya kan HP-HP lipat yang ada di pasaran sekarang itu agak lonjong kayak Z Fold 5, ada juga yang lebih kecil, lebih lebar gitu kan, kayak si Google Pixel Fold. Jadi biasanya yang gua bilang di review-review HP lipat gitu ya, kita tuh mesti adaptasi. Nah, di Oppo Find N3 ini tuh kita bisa kayak berasa langsung ngeklik aja sih gua. Buat kayak ngetik-ngetik chat itu langsung nyetel, nggak pakai typo-typo, langsung kayak gua alamin sebelumnya tuh di Z Fold, di Google tuh masih sering typo sih. Dan again, gua harus bilang ini smartphone lipat yang enteng juga. Yang mana kalau dicek di spek itu seberat iPhone 14 Pro Max. Tapi karena ini HP lipat ya, lebih lebar, distribusi bobotnya juga lebih oke kayak gitu dibandingin sama kayak iPhone yang satu slab bata kayak gitu bisa dibilang. Dan dipakai jangka panjang pun juga nggak bikin tangan capek. Nah, smartphone ini bisa dibilang enteng juga karena si hinge-nya tadi ya, katanya si Oppo mendesain namanya flexion hinge dengan parts yang lebih sedikit membuatnya lebih enteng namun tetap durable. Udah dapat sertifikasi testing ketahanan sampai 1 juta kali buka tutup ya. Jadi udah dijamin aman untuk jangka panjangnya. Ada IPX4 untuk water resistant, jadi aman kalau kena percikan air tapi jangan kena debu atau sampai kalian main lumpur ya. Nah, dengan si flexion hinge ini memang dia menghasilkan satu efek yang keren banget, yaitu layarnya itu tuh kayak minim banget sama crease atau bekas lipetan. Sebelumnya tuh gua nggak terlalu persoalin soal lipetan, kan ya namanya HP lipet ya. Tapi memang kalau kita setelah ngerasain layar yang nggak pakai lipetan, emang tuh efek futuristiknya tuh lebih berasa gitu. Kayak wow, bisa ya terjadi kayak gini gitu. Nah, saat itu juga buka tutupnya juga cukup effortless. Walaupun gua ngeliat ya, kalau di atas 90 derajat itu hinge-nya cenderung bakal jatuh ke bawah kayak gitu. Ya, jadi nggak bisa terlalu nahan. Nah, satu juga yang gua rasa bisa diimprove adalah di bagian software. Dimana kalau kalian itu pakai layar depan, terus kalian buka sedikit, dia akan langsung pindah ke layar dalam. Jadi misalnya kalian pengen nonton gitu ya, konten di YouTube misalnya pakai layar depannya ini di posisi gini, itu nggak bisa.
harus dipancing dulu kayak gitu. Jadi kita pakai kamera, hidupin mode selfie-nya. Nah, nanti itu kita baru bisa pencet home dan kalian bisa langsung buka aplikasinya baru di layar depan tanpa dia pindah ke layar dalam. Jadi semoga ini bisa di-fix lewat software update, or at least kita dikasih pilihan sensitivitas lah. Itu bakalan oke banget. Nah, ngomongin multimedianya sendiri, dari si Find N3, layar lipat ini pakai panel foldable OLED LTPO3 ya, berukuran 7,82 inci, resolusinya 2K, 120 Hz, dan peak brightness-nya sampai 2800 nits. Nah, kemudian untuk layar depannya, ini 6,3 inci LTPO OLED juga dengan peak brightness yang sama, 2800 nits. Jadi secara overall experience, keduanya tuh oke banget, terang banget, dan buat consumption content sih ini nggak ada keluhan lah dari gua. Cuma memang catatannya adalah karena form factor-nya yang mengkotak, terutama di bagian layar dalamnya ini ya. Jadi pas buka konten layar yang landscape, itu gue mesti belokin sedikit ke kiri biar dapat lebar layar yang lebih maksimal buat nonton konten yang landscape gitu. Satu lagi juga dari segi speaker, ini menurut gue udah oke sebenarnya, cuma yang agak unik adalah ada 4 speaker sebenarnya lobangnya, yang ngeluarin suara tuh cuma 3. Jadi ada satu buah lobang yang di kiri bawah, ini nih cuma kayak hiasan aja. Ya mungkin biar lebih estetik gitu ya, lebih balance, lebih merata gitu. Dan satu lagi yang poin plus buat Oppo paling adalah si screen protector nih. Jadi di bagian depan udah ada, udah include, jadi aman banget. Oke, kita berlanjut ke bagian kamera dari Find N3 ini unik karena di sini tertulis ya lensanya 14-70 mm ala-ala lensa kamera proper gitu. Dan kameranya sendiri juga menurut gua proper ya, terutama kolaborasi sama Hasselblad dengan ProGrid camera system, 48 megapiksel untuk wide kamera, 64 megapiksel telephoto 3x, 48 ultra wide, dan juga ada selfie-nya ada 2, 32 megapiksel dan 20 megapiksel. Impresi pertama buat kameranya itu positif ya, respon shutternya cepat, pilihan lensanya juga lengkap, terutama di lensa telefoto yang bisa periscope zoom digital sampai 120x. Hasil jepretan fotonya pun juga gue acungin jempol. Pas gue coba compare sama iPhone 15 Pro Max yang gue pakai di kondisi lighting yang challenging ya, misalnya di kondisi yang gelap dalam ruangan, itu masih bisa ngimbangin, warnanya juga natural, lebih tajam malah gue bilang dibandingin iPhone. Dan portrait mode-nya terutama di lensa 3x-nya juga ini oke banget. Selfie pun dari kamera luar ataupun kamera dalam itu hasilnya sama-sama bagus ya, walaupun gue tetap prefer pakai kamera depan kalau pengen selfie yang cepet, tapi ya paling enak sebenarnya selfie bisa pakai kamera belakang karena kan kita bisa ngebuka gitu kan kayak gini, kita bisa lihat si previewnya di sini. Namanya adalah Flex Form Capture, jadi pakai metode juga, kalian bisa pencet aja pas selfie, klik di kiri ke atas, habis itu ada cara jepretnya pakai show palm, itu gampang banget. Nah, metode ini juga bisa dipakai untuk ngelihat preview kamera ya kalau kalian minta orang fotoin gitu, jadi ya kalian bisa kontrol lah, lebih fleksibel. Dan dari segi video sendiri, untuk kestabilan menurut gua udah oke, cuma sayangnya ketika zoom nih, kayak butuh optimalisasi lagi biar lebih smooth. Untuk resolusi keseluruhan juga udah oke, semua bisa 4K, lensa layar selfie luar dalam pun juga bisa 4K. Oke, jadi ini untuk kamera depan ya, resolusinya juga bisa sampai 4K 30, dan kestabilannya terlihat juga udah aman sih. Skin tone, warna semua juga udah oke. Nah, ini untuk kamera layar dalamnya juga bagus kan. Jadi kalau kalian pengen zoom meeting pun ini masih bisa banget dipakai buat video call gitu. Ya nggak kayak yang sebelah yang burik banget. Ini aman, bisa dipakai buat video call. Kalau pengen lebih bagus lagi bisa pakai kamera utama guys. Dan ini bisa pakai layar yang depan sebagai layar preview. Ya jadi ini sih kecanggihannya smartphone foldable ya. Dan ya nggak lupa ini HP ini juga bisa pakai Oppo Pen ya kalau kalian pengen pakai stylus. Jadi itu sih. Ya mata aja mesti lihat ke kamera, nggak lihat ke layarnya gini gitu. Lanjut dari segi performance-nya, Oppo Find N3 pakai chipset Snapdragon 8 Gen 2 dari Qualcomm yang flagship ya, jadi performance-nya udah nggak perlu ditanyain lagi, kenceng sekaligus hemat daya juga, efisien, RAM 16GB, storage 512GB. Performance-nya buat gue menunjang banget, terutama kalau kalian yang suka pakai multitasking ya, karena di Oppo Find N3 ini juga punya berbagai mode multitasking yang menurut gue super revolusioner sih di dunia smartphone lipat ini. Ada mode bernama Split View, yang mana kalian bisa buka 3 aplikasi
aplikasi bersamaan sekaligus dan mengutilize kayak bisa dibilang side by side, sama bisa 2 aplikasi di atas sama 1 aplikasi di bawah. Jadi bisa dipilih sesuai kebutuhan, bisa diklik aja di atasnya gitu ada shrink mode, ada bisa di split, dan ini bisa diatur ya sesuai kebutuhan, jadi fleksibel banget. So far ini metode yang paling efektif dan bisa dibilang paling produktif buat memaksimalkan si layar gedenya ini. Seakan kita itu punya layar yang lebih gede lagi gitu dari si layarnya ini kan. Jadi buat kalian yang emang suka multitaskingnya, buka 3 aplikasi sekaligus, kalian pasti bisa appreciate fitur yang satu ini. Nah, di bagian bawah ada yang namanya Global Taskbar yang memudahkan kalian untuk menunjang multitasking dari aplikasi-aplikasinya. Cuma sayangnya nih, ya cuma bisa masukin 4 aplikasi di bagian yang bawah ini, di bagian dock. Itu nggak bisa lebih. Padahal di smartphone Oppo yang lain, gue lihat kayak Flip N2 yang kita ada dipakai sama tim Indotech, itu bisa pakai lebih dari 4. Satu lagi, jadi yang kalian juga perlu perhatian adalah setup di layar utama, itu nggak bisa pakai 2 settingan berbeda. Jadi layar di luar ini 1, 2, itu ketika dibuka adalah si ya halaman 1, 2-nya. Gitu. Jadi moga-moga nanti ada update ke depannya biar lebih fleksibel di bagian si home screen-nya ini. Nah, smartphone ini juga udah berbasis ColorOS 13.2 berbasis Android 13. Memang belum Android 14, cuma dalam seminggu terakhir gua dapet 2 software update yang ngasih user experience improvement juga. Jadi menurut gua OS ini sih overall smooth dan kerasa udah lebih dewasa sih, terutama di bagian layar dalamnya dengan split view tadi. Oh ya, satu lagi dari segi baterai, ini penggunaan gua rata-rata ya dengan gua ada 2 WhatsApp ya, WhatsApp biasa, WhatsApp bisnis, ada Instagram, TikTok sedikit-sedikit, sisanya nge-YouTube sama Netflix, sama cuci mata di e-commerce itu dapat usage screen on time sampai 6 jam. Itu masuk dalam kategori yang ya oke. Mostly memang gua juga pakainya itu di layar depan sekitar 75%, paling pas nonton YouTube sama Netflix malam-malam itu baru pakai layar dalam. Nah, penggunaan layar dalam itu biasa lebih makan baterai ya dibandingin sama layar luarnya. Misalnya gua tes pas nonton YouTube 30 menit, di layar dalam ini bisa berkurang 5%, sedangkan di layar luarnya ini cuma sekitar 2-3%. Jadi balik lagi ke pemakaian masing-masing aja. Nah, untuk charging juga ya udah kenyang sih, udah aman ya harusnya ya. SuperVOOC 67 watt itu bisa ngecas 35% dalam 10 menit dan 80% dalam 30 menit. Cuma sayangnya memang masih belum ada wireless charging. So yes, gimana kesimpulan dari Oppo Find N3 Flip? Apakah ini smartphone terbaik fold di dunia ya? Buat gue sih sebenarnya dari segi form factor ini memang yang paling jelas, paling aman, paling nyaman buat mainstream people. Kayak udah pada smartphone pada umumnya gitu kan. Menunjang banget buat penggunaan smartphone sehari-hari. Layar dalamnya ketika dibuka pun juga bisa optimal buat produktivitas. Jadi tujuan Oppo sih bisa dibilang jelas banget dalam bikin si smartphone lipat ini. Tinggal diimprove lagi aja di bagian software-nya biar lebih polish, lebih mateng ya. Dan buat kalian yang takut layar lipat nggak awet, tenang juga karena Oppo punya premium service ya buat si kalian yang beli Find N3. Mulai dari garansi internasional, jadi kalau kalian keluar negeri, terus ada kerusakan, kalian bisa klaim di negara tersebut selama negaranya ngejual si Find N3 juga. Terus kalian bisa ganti screen protector setahun 2 kali, dan masih banyak lagi benefit-benefitnya yang kalian bisa cek aja, nanti gua taruh linknya di bawah. Dan itu aja, gimana pendapat kalian soal si Oppo Find N3 ini? Kita diskusi langsung di kolom comment section di bawah. Dan itu aja, thank you semua buat waktunya yang udah nonton. Like kalau kalian suka, subscribe ke Base Indotech YouTube channel. Nama gue Malvin, I'll see you guys on the next video. Ciao. Ini suaranya tuh kayak satisfying banget. Tok gitu.